Nah, kali ini ketemu kakak lagi ya. Di sini kakak bakal membahas SIMAK UI tahun 2018 yang matematika dasar. Oke, kita mulai dari nomor 1. Di sini ada suatu persamaan ya. Nah, yang ditanya itu hasil perkalian semua solusinya. Nah, kita lihat dulu. Ternyata di sini ada yang sama nih. Ada sama kan? Di sini ada akar pangkat 3 dari X, di sini juga ada yang sama. Nah, kalau ada yang sama kayak gini, bisa kalian misalin dulu biar nggak ribet. Kita misalin aja nih. Misalkan akar pangkat 3 dari X itu sama dengan P nih. Nah, berarti kita ubah. Berarti kan di sini jadi apa? Jadi P sama dengan 2 per 1 plus P. Nah, kalau udah kayak gini kan udah enak ya, lihat ya. Berarti kalau udah kayak gini tinggal kita kaliin silang. Berarti di sini P dikali 1 plus P sama dengan 2 gitu ya. Terus kita kaliin nih. Berarti jadi P ditambah P kuadrat sama dengan 2. Kemudian yang 2-nya kita pindah ke ruas kiri. Berarti jadinya P kuadrat tambah P min 2 sama dengan 0. Nah, kalau kita mau nyari nilai P-nya nih, berarti kita apain? Kita faktorin. Berarti faktornya berapa sama berapa? Berapa yang hasilnya dikali min 2 ditambah jadi 1. Berarti kan jadi P plus 2 sama P min 1 sama dengan 0. Berarti nilai P-nya ada berapa aja? Berarti nilai P-nya sama dengan min 2 atau nilai P-nya sama dengan 1. Sampai sini udah selesai belum? Belum ya, ingat tadi kita misalin. Berarti kita balikin ke bentuk awalnya. Berarti yang pertama kan P-nya sama dengan min 2 nih. P-nya tadi kita misalin apa? P-nya kita misalin akar X, akar pangkat 3 dari X gitu kan. Nah, kita ubah dulu nih. Ini kan kalau misalkan, nih ingat nggak? Kalau ada akar A, M, N, berarti kalau dijadiin dalam bentuk pangkat jadi A, M, per N gitu ya. Ingat nih. Nah, berarti kalau ada bentuk kayak gini kita jadiin dalam bentuk pangkat, berarti kan jadi X pangkat 1 per 3 gitu ya. Nah, terus kan kita mau nyari si ini ya, si X1. Kita misalnya X1 deh. Kita kan mau nyari X1 ya. Berarti biar di sini pangkatnya 1, kita kaliin berapa? Oke, berarti kita pangkatin sama 3, ya enggak? Karena kalau kita pangkatin, dia bakal X pangkat 1 gitu ya. Berarti kalau misalkan ruas kiri kita pangkatin 3, berarti ruas kanan juga kita harus pangkatin 3 gitu. Berarti di sini jadi X pangkat 1 ya. X1 sama dengan min 8. Oke, simpen dulu. Kita punya X1 sama dengan min 8. Sekarang kita cari yang P sama dengan 1. Berarti P sama dengan 1. Berarti akar pangkat 3 dari X sama dengan 1. Sama ya, diubah kayak tadi. Berarti jadi X pangkat 1 per 3 sama dengan 1. Nah, biar kita di ruas kirinya jadi X doang atau X pangkat 1, berarti kedua ruas kita pangkatin sama 3 sama dengan, ini juga kita pangkatin 3. Berarti di sini kita misalkan X2 yang ini ya. Berarti X2-nya sama dengan 1. Ya udah, kita punya solusinya X1-nya min 8, X2-nya 1. Berarti hasil kalinya berapa? Hasil kalinya adalah min 8 dikali 1 sama dengan min 8. Atau jawabannya yang mana? Yang A ya. Oke, lanjut ya nomor 2. Di sini ada soal tentang logaritma. Nah, kalau udah soal kayak gini, kalian lihat dulu yang diketahui apa, terus yang ditanya apa. Jadi, kalian mikirnya kayak, lo bisa ngapain nih dari yang diketahui ini? Gitu kan. Nah, ingat nggak rumus-rumus logaritma? Kakak ingetin dulu ya. Kalau ada A log B sama dengan C, maka B-nya sama dengan A pangkat C. Terus ada apa lagi? Kalau ada A log B dikali C, dia bakal jadi A log B ditambah A log C gitu ya. Terus apa lagi? Kalau ada A log B per C, itu jadi A log B min A log C. Terus ada apa lagi? Kalau ada A log B itu sama kayak 1 per B log A. Nah, ingat ya, ini rumus-rumusnya. Oke. Nah,
sekarang kita mulai dari yang diketahui dulu. Kan di sini ada P log 2 sama dengan sepertiga ya. Sedangkan di sini ada 2 log P. Berarti kita ubah dong ini jadi basisnya jadi 2. Kita ubah jadi basisnya jadi 2. Jadi gimana? Berarti kan tadi kan kalau ada A log B sama dengan seperti log A ya. Berarti kalau ini kakak ubah jadi 2 log P, bisa dong. Berarti di sini 2 log P sama dengan 3 karena kita balik ya nggak? Nah sekarang juga sama yang Q log 3. Berarti kita buat basisnya jadi 3. Berarti jadi 3 log Q sama dengan 2. Oke. Nah tadi kan kalau ada A log B sama dengan C, berarti B-nya sama dengan A pangkat C. Ya udah, berarti kalau ada kayak gini, berarti P-nya jadi apa? P-nya sama dengan 2 pangkat 3 gitu ya. Terus Q-nya juga sama, berarti Q sama dengan 3 pangkat 2. Nah, udah dapet nih P sama Q. Lo simpen dulu. Simpen dulu. Terus kita beralih ke pertanyaan. Di pertanyaan katanya 2 log PQ min 3 log Q per P. Nah, kita pakai sifat-sifat yang ini ya. Dari 2 log PQ-nya dulu. Berarti kan 2 log PQ ini ya. 2 log PQ tadi kalau ada perkalian jadinya apa? Ditambah ya. Berarti jadi 2 log P ditambah 2 log Q gitu kan. Nah, terus dikurangin. Tadi kalau ada pembagian berarti kan dia jadi dikurang ya. Berarti kalau ada 3 log Q per P jadinya 3 log Q dikurangi 3 log P gitu ya. Nah, kan sekarang kita udah punya P sama Q ya. Tinggal kita masukin aja. Berarti jadinya 2 log 2 pangkat 3 ditambah 2 log Q-nya tadi 3 pangkat 2 dikurangin 3 log Q. Berarti 3 log 3 pangkat 2 min 3 log 2 pangkat 3. Oke. Terus kalau ada misalkan kayak gini, ya kurang satu lagi nih. Jadi kalau misalkan ada A log B pangkat M, berarti M-nya bisa turun gini ya. Ini juga ketinggalan nih. Nah, berarti ini kan tingginya bisa turun ya. Jadi jadi 3 kali berapa nih? 2 log 2 ditambah 2 kali 2 log 3 dikurangin 2 kali 3 log 3 min 3 kali 3 log 2 gitu ya. Nah, yaudah berarti 2 log 2 berapa? 2 log 2 itu kan 1 ya. Berarti di sini 3 kali 1 berarti jadi 3 ditambah 2 kali 2 log 3 min 2 kali 3 log 3 kan 1 ya. Berarti 2 kali 1 1. Kemudian min kali min jadi plus ya. Plus 3 kali 3 log 2. Berarti jawabannya yang mana? Ini ditambahin dulu. Berarti sama dengan apa? 3 min 2. Berarti kan 1 ditambah 2 log 3 ditambah 3 log 2. Berarti jawabannya yang mana? Berarti jawabannya yang C ya. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Itu ada soal persamaan, terus yang ditanya apa nih? Tentang akar-akar ya. Nah, kakak ingetin lagi ya, kalau misalkan ada persamaan kuadrat gini, ax kuadrat tambah bx ditambah c sama dengan 0. Ingat ya, berarti misalkan akar-akarnya kita sebut x1 sama x2 gitu ya. Berarti x1 tambah x2 itu sama dengan min b per a. x1 kali x2 sama dengan c per a. Nah, kakak tekanin lagi ya, si b itu apa sih? Si b itu koefisien yang nempel di depannya x ya, ingat-ingat. Kalau si a koefisien yang nempel di depannya x kuadrat. Jadi jangan terkecoh gitu sama variabel-variabel gitu. Intinya ingat aja kalau b itu dia koefisien di depan x. Tapi kalau a itu koefisien di depan x kuadrat. Oke. Berarti kita kan punya ini ya, akar persamaan x kuadrat tambah x min 4 ya. Nah, katanya akar-akarnya itu P sama Q. Berarti di sini P plus Q dong, ya nggak? Kalau tadi kan ini karena kita misalin akar-akarnya x1 sama x2. Berarti kalau misalkan di sini diketahui akar-akarnya P sama Q, berarti otomatis di sini P tambah Q sama dengan min B per A. Berarti B-nya kan 1 ya. Berarti jadi min 1 per 1 sama dengan 1. Oke. Terus sekarang P kali Q.
P kali Q berarti C per A ya, berarti min 4 dibagi 1 sama dengan min 4. Udah nih, lo punya ini, lo punya dua persamaan ini nih. Nah sekarang kita ke pertanyaan. Di pertanyaan itu adanya 5P kuadrat tambah 4Q kuadrat tambah P gitu ya. Nah kalian kalau ada soal gini tuh harus curiga dulu nih. Kita ubah dalam bentuk, berarti kan di sini kan 5P kuadrat ya, berarti kita bisa ubah bentuk dong dalam bentuk 4P kuadrat tambah P kuadrat ditambah 4Q kuadrat tambah P gitu ya. Nah terus ini kan sama-sama ada 4P kuadrat sama 4Q kuadrat ya, berarti di sini disatuin aja, berarti 4P kuadrat tambah 4Q kuadrat ditambah P kuadrat tambah P. Nah, terus ini kan udah sama-sama ada 4 ya, berarti 4-nya bisa dikeluarin dong. Berarti di sini jadi 4 dalam kurung P kuadrat tambah Q kuadrat ditambah P kuadrat tambah P. Nah, kan kita punyanya P plus Q ya sama PQ. Berarti kita cari dulu P kuadrat sama Q kuadratnya. Kita cari dulu ya, berarti biar muncul kuadrat, berarti kan kita kuadratin kedua ruasnya. Kan kita punya P plus Q sama dengan min 1. Berarti kalau biar muncul kuadratnya, berarti dua ruasnya kita kuadratin dong. Berarti jadi P plus Q kuadrat sama dengan min 1, kalau dikuadratin jadinya 1 ya. Berarti kita kuadratin nih. Berarti kan jadi P kuadrat tambah Q kuadrat ditambah 2PQ sama dengan 1. Nah, kan kita mau nyari P kuadrat tambah Q kuadrat. Sedangkan kita punya kan PQ sama dengan 4. Ya udah kita ganti PQ sama min 4. Berarti ditambah 2 kali min 4 sama dengan 1 gitu ya. Berarti P kuadrat tambah Q kuadrat sama dengan berapa? 1 plus 8 jadinya 9. Oke, kita punya P kuadrat tambah Q kuadrat sama dengan 9. Simpan dulu. Oke. Nah, berarti kan di sini kita bisa ganti ya, 4 kali 9 tambah P kuadrat tambah P gitu. Nah, sekarang gimana kita bisa cari P kuadrat tambah P? Coba curiga lagi. Di sini coba lihat. Di sini persamaannya kayak gini ya. Berarti kalau misalkan P sama Q akar-akarnya, berarti ketika lo masukin P-nya ke persamaan dia, berarti dia bakal memenuhi dong, ya nggak? Berarti kalau misalkan X-nya sama dengan P nih, X sama dengan P, karena dia merupakan akar-akarnya kan. Berarti di sini kita masukin, berarti kan jadi P kuadrat tambah P min 4 sama dengan 0 ya. Beneran kan? Kita udah dapat P kuadrat tambah P, berarti sama dengan 4. Ya udah kita punya persamaan ini kan. Udah, kita ganti aja si dia ini. Berarti kan 4 kali 9 sama dengan 36 ditambah P kuadrat tambah P-nya 4. Berarti sama dengan berapa nih? 40. Berarti jawabannya yang mana? Yang D. Oke, sekarang kita bahas nomor berapa nih? Nomor 4 ya. Nomor 4, di situ ada banyak banget ya soalnya. Nah, biasain kalau lihat soal kita harus curiga dulu nih. Coba deh lihat. Ternyata si dia nih. Sorry ya, ini tuh sebenarnya soalnya plus. Nah, coba deh lihat. Ternyata si dia ini sama nggak sih sama ini? Sama ya? Berarti biasanya nih ya, kalau misalkan ada unsur yang sama dan unsurnya tuh ribet, kalian misalin dulu biar kelihatan lebih lebih enak aja dilihat. Nah, misalin nih, kalian misalin apa? Kita misalin A min B min C tambah D tambah E. Misalin apa nih? Jangan pakai variabel ya, kebanyakan ribet. Berarti kita pakai kotak misalkan nih. Kita misalin aja si A min B min C tambah D tambah E nya tuh kotak. Nah, berarti kan di sini si kotak ya. Berarti kan kotak plus 8, ya nggak? Kotak plus 8 bakal sama dengan A-3, ya nggak sih? Ya kan, karena dia sama dengan semua. Nah, terus kotak plus 8 itu juga bakal sama kayak min B min 4 gitu ya. Terus juga kotak plus 8 juga bakal sama kayak min C min 5. Nah, terus ada lagi
Berarti kotak plus 8 itu sama aja kayak D plus 6 gitu ya. Nah, terus kotak plus 8 juga sama kayak E plus 7 gitu ya. Nah, kan kita mau nyari si kotak ya. Terus kita apa ini? Nah, curiga dulu, diapain? Ternyata kalau kita tambahin, coba nih. Ini kalau kita tambahin jadi apa? A min B min C tambah D tambah E. Ternyata dia sama dengan kotak juga kan? Nah, berarti kita tambahin nih. Kotak tambah kotak. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kotak. Terus 8 ditambahin, ada 5 kali. Berarti jadi 40. Nah, si ini kita tambahin, berarti kan A min B min C tambah D tambah E ditambah berapa nih? Ini kita tambahin min 3 tambah min 4 min 7 tambah min 5 min 12 tambah 6 min 6 ya, min 6 tambah 7 1 gitu. Terus kita ganti nih, kan tadi si ini sama dengan kotak ya, berarti kita ganti aja, berarti 5 kotak tambah 40 sama dengan kotak tambah 1 gitu ya. Berarti yang kotak kita samain sama yang kotak. Berarti 5 kotak kurangin kotak sama dengan 1 min 40. Lo punya 5 kotak, kurangin 1 kotak, berarti sisanya tinggal 4 kotak. Sama dengan min 39. Berarti kotaknya sama dengan min 39 per 4 ya. Nah, kotaknya kita balikin. Kotaknya tadi kan A min B min C tambah D tambah E ya. Berarti sama dengan min 39 per 4. Berarti jawabannya yang mana? Berarti jawabannya yang A ya. Oke. Lanjut ke nomor 5. Di situ ada pertidaksamaan. Ada soal pertidaksamaan ya. Nah, kalau ada pertidaksamaan kayak gitu gimana? Diapain ayo? Bisa nggak dua ruasnya kita kuadratin? Nggak boleh ya, karena ketika lo mau nguadratin pertidaksamaan, syaratnya itu kedua ruas harus sama-sama positif. Kalau ini kan udah benar positif ya, cuma yang ini kan kita nggak tahu ya. Kan kita nggak tahu dia positif atau negatifnya nggak. Nah, makanya dia nggak boleh dikuadratin. Nah, kalau udah kayak gini, pertama kita kerja dulu syaratnya biar nggak lupa. Berarti kan di sini ada syarat ya. Ingat nggak kalau syarat di dalam akar itu apa? Syarat di dalam akar itu harus lebih dari sama dengan 0. Berarti x kuadrat min 4 harus lebih dari sama dengan 0. Terus kita faktorin nih, berarti jadi x plus 2 dikali x min 2 gitu ya. Lebih dari sama dengan 0. Kalau udah kayak gini, kalian buat titik apa ya? Titik kritis ya. Titik kritis. Jadi titik kritisnya min 2 sama 2. Ambil titik uji. Misalkan 3 nih. 3 kan di sini. 3 tambah 2 positif, 3 kurangin 2 nih. Positif, berarti di sini positif, negatif, positif. Nah, yang diminta apa? Yang minta yang lebih dari 0. Berarti daerahnya yang sini. Kita simpen dulu. Kita punya syarat ini. Syarat. Nah, terus habis itu kita apain lagi nih? Berarti kan kalau udah kayak gini kan tadi nggak mau dikuadratin ya. Berarti kita pindah dulu ke jadi satu ruas. Berarti di sini jadi akar x kuadrat min 4. 3-nya pindah ke kiri jadi min 3 ya. Min x-nya pindah ke kiri jadi plus x. Kurang dari sama dengan 0 gitu ya. Nah, terus sekarang kalau kita mau nyari titik kritis gimana nih? Kalau kita mau nyari titik kritis, berarti kan kita sama dengan 0 dulu ya? Enggak. Berarti kita cari titik kritisnya dulu. Titik kritis. Berarti kan akar x kuadrat min 4 tambah x min 3 harus sama dengan 0, ya nggak? Gitu ya. Berarti akar x kuadrat min 4 sama dengan 3 min x gitu ya. Nah, kalau persamaan kita bisa nguadratin kedua ruas nih. Ya kan? Kalau persamaan tuh boleh, tapi kalau pertidaksamaan harus dua-duanya positif. Karena kalau misalkan dia negatif, tandanya bakal berubah kan. Nah, berarti ini kalau kayak gini, biar akarnya hilang, kita apain? Kita kuadratin dua ruas ya. Berarti jadi akarnya hilang. Berarti jadi x kuadrat min 4. Ini kita kuadratin. Berarti ingat ya, kuadratinnya nggak langsung 9 min x kuadrat. Tapi kita kaliin pulangin dulu. Jadi 9 min 6x tambah x kuadrat gitu ya. Nah, terus x kuadratnya hilang kan? Coret.
Berarti tinggal apa nih? Berarti 6x min 6x nya kakak pindah ke kiri ya, biar positif. Berarti sama dengan 9 tambah 4 13. Berarti x nya sama dengan 13 per 6 gitu ya. Nah terus habis itu kita udah punya titik kritis nih, ya udah kita buatin aja, kita buat garis bilangannya. Berarti titiknya berapa? 13 per 6. Oke, terus kita masukin aja 13 per 6 itu berapa? 2 koma ya, sekitar 2 komaan gitu ya. Nah terus kita uji nih sekarang, kita masukin nih, misalkan 2 itu di mana? Itu kan di sini ya. Kita masukin nih, kalau di sini 2, berarti kan di sini 0 ya. 2 min 3 negatif, berarti di sini negatif. Terus kalau kita masukin, berarti di sini bakal positif ya, selang-seling. Ya enggak? Coba kalian masukin. Jadi kalau di sini 4 nih misalkan, berarti akar 12 positif. Ini positif, berarti di sini positif. Nah yang diminta apa? Yang diminta yang kurang dari 0. Berarti daerahnya yang sini dong. Ya enggak? Udah selesai belum sampai sini? Belum ya. Tadi kan kita punya syarat. Syaratnya yang ini. Berarti kita iris nih daerahnya. Berarti cara ngirisnya gini. Kan lo punya tadi min 2 ya. Min 2, 2 daerahnya yang sana ya. Gini. Terus kita iris sama yang 13 per 6. 13 per 6 itu daerahnya mana? 13 per 6 itu kan di sini ya. Kira-kira nih. Ya enggak? 13 per 6. Nah, ternyata ketika yang ini daerahnya ke sana. Nah, berarti irisannya yang mana? Berarti irisannya yang ini ya. Ini irisannya. Sama yang sini. Berarti daerahnya adalah yang ini sama yang ini. Berarti apa nih daerahnya? X kurang dari sama dengan min 2 atau X nya lebih dari sama dengan 2 kurang dari 13 per 6. Atau jawabannya mana? Jawabannya yang A ya. Lanjut ke nomor 6. Di situ ada katanya 11 perbilangan untuk deret aritmatik, jumlahnya 187. Nah, berarti kita buat dulu nih. Ada U1, U2, U3 dan seterusnya sampai U berapa? 11 ya. Nah, katanya jumlahnya itu 187. Nah, terus setiap pada suku yang berurutan disisipkan rata-rata. Tahu nggak maksudnya? Nah, jadi gini. Jadi lo punya kan U1 nih, U1. Terus habis itu di sini tuh disisipin bilangan. Nah, di sini disisipin bilangan. Bilangannya itu rata-rata dari si dia. Berarti kan di sini jadi U1 tambah U2 dibagi 2 gitu kan. Terus sekarang U3. Di antara U2 sama U3 ternyata dia disisipin sama U2 tambah U3 dibagi 2 dan seterusnya di sini gitu. Jadi di sini jadi U3 tambah U4 dibagi 2 gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Ingat nggak rumus UN itu apa? Masih ingat ya, UN sama dengan A plus N-1 kali B. Kakak tulis deh, biar nggak lupa. UN sama dengan A plus N-1 kali B. Oke ya. Ini UN. Oke. Nah, sekarang di sini U1 nih. Berarti kita cari jumlahnya dulu ya. Jadi kan jumlah si ininya 187 ya. Nah, kan kalau U1 itu sama dengan A ya. U2 sama dengan apa? A plus B. U3 sama dengan A plus 2 B. U4 sama dengan A plus 3 B. Nah, berarti di sini U1 tambah U2 berarti kan jadi apa? A ditambah A plus B, jadinya 2A plus B ya. 2A plus B per 2. Di sini ditambahin apa? U2 tambah U3 berarti jadinya 2A ditambah 3B per 2. Di sini juga sama, berarti jadi 2A ditambah 5B bagi 2 gitu ya. Nah, kemudian tadi kan kalau yang S yang U1 sampai U11 kan kita udah tahu ya 187. Nah, kita cari dulu nih
jumlah sisipannya dia nih. Kan berarti kan ada ini. Berarti ini sebagai U1 nih. U1 nih atau sama dengan A. Terus kan kalau kita mau nyari SN ya, kita butuh apa? Butuh A sama B, ya nggak sih? Nah, kita cari dulu B-nya. B-nya itu kan sama dengan ini ya. Ini kan U1, ini U2. Berarti otomatis B-nya itu sama dengan 2A tambah 3B per 2 dikurangin 2. Oke, jadi kan kalau mau nyari B itu kan U2 minus 1 ya. Berarti di sini U2-nya ini nih. Ini U2 nih. Yang ini U2. Berarti kan kalau mau nyari B U2 minus 1 berarti 2A tambah 3B per 2 dikurangin 2A plus B per 2 sehingga bedanya adalah B. Oke, gitu ya. Nah terus sekarang dari yang diketahui dulu, kita kan punya S11 ya. Katanya S11 itu sama dengan berapa? S11 sama dengan 187. Ini disimpan dulu ya, lo punya ini sama ini. Oke. Nah sekarang ingat gak rumus SN itu apa? Ya, SN itu sama dengan N per 2 kali 2A ditambah N-1 kali B. Ini kakak ingetin kalau kalian lupa. Ini rumus SN. Nah sekarang S11 sama dengan 187. Berarti kalau S11 kan berarti kan 187 sama dengan 11 per 2 dikali 2A ditambah N-1 berarti 10 ya. 10B. Oke. Berarti sama dengan di sini berapa? 87 sama dengan ini coret ya. Berarti jadi 11A ditambah 55B gitu ya. Nah, ada yang bisa kita faktorin nggak? Ini kan sama-sama bisa dibagi 11 ya. Berarti di sini 11 dikeluarin jadi A plus 5B sama dengan 187. Ternyata si 187 itu bisa dibagi 11. Berarti kan jadinya A plus 5B sama dengan 187 dibagi 11 berapa? 187 dibagi 11 berapa? 17 ya? Ya nggak? Nah udah deh, lo punya ini nih, disimpan dulu. Simpan. Nah kan kita baru tahu S11 nya ya sebelum disisipin. Nah sekarang kita cari dulu jumlah sisipannya. Berarti kalau sisipannya kan gini, kalau misalkan ada U11 terus lo sisipin nih tiap dua sukunya, berarti N-nya ada berapa? Berarti di sininya A-nya sama dengan 2A tambah B per 2 kan. B-nya sama dengan B. Terus N-nya sama dengan berapa? 10 ya nggak? Ketika lo punya 11 barisan dan tiap sukunya itu lo sisipin, berarti kan sisipannya ada 10 ya nggak sih? Nah ya udah, lo punya ini ya, lo punya ini, tinggal lo cari SN-nya. Berarti di sini SN sama dengan apa? SN sama dengan N per 2. Berarti kan 10 per 2 ya, 10 per 2 kali 2A. 2A A-nya itu ini. Berarti jadi 2 kali 2A tambah B per 2 gitu ya. Kemudian apa? Kemudian ditambah N-1. N-nya kan 10 ya. Berarti N-1 jadi 9. Bedanya berapa? Bedanya tuh B gitu kan. Jadi sama dengan, ini coret nih, 10 bagi 2, 5 gitu ya. Ini juga coret nih, 2 sama 2. Berarti sisanya 2A tambah B tambah 9B gitu ya. Nah terus sama dengan 5 tambah 2A tambah B. B-nya B tambah 9 jadinya 10B ya. Nah kemudian ada yang bisa dikeluarin nggak? Bisa difaktorin lagi nggak? Ini kan sama-sama bisa dibagi 2 ya. Berarti 2-nya kita keluarin aja. Berarti jadi A tambah 5B. Berarti sama dengan 10 dikali A plus 5B. Ternyata di sini ada unsur A plus 5B-nya nih. Nah, kan tadi lo udah nyari ya A plus 5B sama dengan 17. Udah, berarti A plus 5B-nya kita ganti sama 17. Berarti 10 kali 17 sama dengan 170. Berarti jumlah seluruh deretnya adalah S seluruh sama dengan berapa? 187 ditambah sama 170. Atau sama dengan berapa nih? 357. Jawabannya yang C.
Oke, sekarang kita lanjut soal nomor berapa nih? Soal nomor 7 ya. Nah, diketahui ada soal matriks nih. Nah, sebelumnya kalian inget nggak kalau rumus inverse? Nah, kakak ingetin ya. Jadi kalau misalkan nih ada matriks A sama dengan apa? A, B, C, D gitu ya. Nah, berarti A inverse-nya apa? Berarti A inverse-nya sama dengan 1 per determinan. Determinan itu apa? AD min BC ya. Nah, terus ingat nih, si A sama D-nya ini dia tukar posisi. Berarti di sini jadi D, di sini jadi A. Terus yang diagonal kirinya ini berarti kebalikannya tandanya. Berarti yang di sini tadinya C, berarti di sini min C, di sini min D gitu ya. Oke. Nah, udah ingat ya sekarang ya cara nyari inverse. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi ke soal. Katanya si A itu sama dengan A inverse. Udah, berarti kita tulisnya di sini. Berarti si A-nya kan tadi apa? A-nya itu A1 min 3 D gitu kan. Ternyata dia sama dengan A inverse. Berarti kalau A inverse itu sama dengan apa? 1 per determinannya berarti kan AD ya. AD min 3 berarti jadi AD plus 3. Kemudian kita kaliin sama yang diagonal kanannya tukar posisi. Kemudian di sini kebalikan tandanya. Berarti gini kan. Nah, sekarang berarti di sini A min 3 1 yaitu sama dengan apa? Sama dengan D per AD plus 3. Yang ini 3 per AD plus 3. Yang ini min 1 per AD plus 3 sama apa nih? A per AD plus 3 gitu ya. Nah, karena dia tadinya persamaan, otomatis elemen-elemen yang seletak itu sama. Maksudnya apa, Kak? Nah, jadi elemen ini nih, berarti A sama dengan ini. 3 sama dengan dia, 1 sama dengan ini sama dengan ini ya. Nah, berarti kita ambil dari yang gampang aja nih, si ini, yang sama dengan 1. Nah, berarti kalau kita samain, ini kan apa? Min 1 per AD plus 3 bakal sama dengan 1 gitu ya. Terus kita kaliin silang, berarti jadinya AD tambah 3 sama dengan min 1. Berarti AD-nya sama dengan apa? Min 4. Ya, simpen dulu kita punya AD sama dengan min 4. Terus kita pakai yang ini nih, terserah deh kalian mau pakai yang mana, sama aja hasilnya. Misalkan mau pakai yang ini ya. Nah, berarti si A-nya itu sama dengan apa? Si A-nya sama dengan D per AD plus 3 ya. AD-nya kita punya min 4, berarti min 4 tambah 3. Berarti A sama dengan D per min 1 atau min A sama dengan D. Udah, kita punya ini nih, dua ini. Berarti ketika kita substitusiin, jadi kalau kita substitusiin gimana? Berarti D-nya kita ganti min A, berarti kan jadi A kali min A ya, sama dengan min 4. Berarti min A kuadrat sama dengan min 4. Oke. Berarti di sini apa nih? A kuadratnya sama dengan 4 ya. Nah, sekarang kalau A kuadrat sama dengan 4, berarti A-nya sama dengan apa? Plus minus 2. Itu kan? Oke. Kita punya nih. Terus kan kita mau nyari D ya. Kayak gini. Berarti ketika A-nya sama dengan 2, berarti D-nya berapa? D-nya min 2. Berarti ketikanya A sama dengan min 2, berarti D-nya sama dengan 2 kan? Nah, berarti mutlak itu kan sama aja kayak selisih ya. Selisih A sama D. Berarti selisihnya berapa? A min D. Berarti selisihnya 4. Berarti jawabannya yang apa? Jawabannya yang oke. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, diketahui persegi panjang. Nah, biar gampang kita gambar dulu aja. Kita gambar. Berarti titiknya ada apa aja nih? Min 1,1. Nah, misalkan aja di sini ya, min 1,1. Terus ada apa lagi? 4,1. Berarti di sini ya. Terus ada apa lagi? Ada min 1, min 5. Anggaplah di sini. Min 1, min 5. Kemudian ada apa lagi? 4, min 5 di sini ya. Berarti 4, min 5. Terus kita gambar dulu. Maaf ya, gambarnya tidak sempurna.
sekarang kita udah punya persegi panjangnya nih. Nah, sekarang kita cari dulu garisnya yang mana? Garis 3/2x min 5 nya. Ingat gak cara nyari titik-titik yang melewati garis itu? Kita cari dulu nih, misalkan kalau misalkan x-nya 0, y-nya berapa? Kalau x-nya 0 berarti y-nya min 5 kan? Jadi di sini min 5. Terus sekarang kalau misalkan x-nya 4 nih. Kalau misalkan x-nya 4. Kalau x-nya 4 berarti y-nya 1. Ternyata dia garisnya ngelewatin ini sama ini nih. Nah, yaudah berarti kita tarik garis dulu. Ini ya. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya itu probabilitas terpilih titik yang berada di atas garis. Berarti daerah yang mana? Ini ya, yang di atasnya. Nah, sebelumnya masih ingat nggak rumus si peluang itu apa? Kakak ingetin ya. Kalau ada peluang kejadian A itu, cara nyarinya banyak kejadian yang diinginkan sama semestanya. Ingat-ingat ya. Nah, di soal dia yang diminta apa? Yang diminta yang daerah di atas si garis ini nih. Berarti kan kita harus nyari luas si yang diarsir ini dulu dong. Sama dibagi semestanya. Semestanya mana? Semestanya itu daerah persegi panjangnya. Udah, kita cari dulu luas yang arsir. Luas yang diarsir itu kan diarsir. Berarti kan itu luas apa? Coba lihat. Bangunnya bangun apa? Bangun trapesium ya. Oke, di sini berarti sama dengan luas trapesium. Luas trapesium apa? Penjumlahan dari sisi-sisi yang sejajar dikali tinggi dibagi 2 gitu kan. Nah, kita cari dulu nih. Sisi-sisinya panjangnya berapa? Dari sini ke sini, dia kan di sini 4 ya. 4 sama min 1, berarti panjangnya 5 gitu ya. Dari sini ke sini, panjangnya berapa? Min 1 sama min 5, berarti otomatis panjangnya 6 kan? Oke. Terus sekarang yang ini, sisi yang ini. Jadi kan di sini 0 ya y-nya. Di sini ya x-nya 0, di sini x-nya min 1, berarti panjangnya 1. Berarti ya udah. Luas trapesium adalah 1 ditambah 5 dibagi 2 kali tingginya 6. Coret-coret 3 sama dengan 18. Simpan dulu nih, kita punya 18. Terus kita cari luas persegi panjangnya. Nanti kan sama aja panjang kali lebar ya. Panjangnya berapa? Panjangnya 5, lebarnya 6. Ya udah 30. Kita udah punya ini. Berarti yang ditanya peluangnya, misalkan A ya kejadiannya. Jadi peluangnya sama dengan 18/30 atau sama dengan bagi 6. 3 bagi 6, 5. Oke, jawabannya berarti 3/5. Berarti yang C. Kita ke nomor 9. Kita lihat fungsi f adalah fungsi kuadrat. Nah, berarti kita cari dulu, kita misalin dulu. Misalin dulu fx-nya sama dengan apa nih? Kan fungsi kuadrat ya. Fungsi kuadrat itu sama dengan, kita misalin ax kuadrat tambah bx tambah c gitu ya. Nah, sekarang yang diketahui apa? Garis singgung. Ingat nggak cara nyari garis singgung gimana? Nah, kakak ingetin. Jadi kalau misalkan, kan kalau kita mau nyari persamaan garis, kita butuh apa? Gradien sama titik ya. Berarti nyari gradien itu sama dengan y aksen. Ingat nih. M sama dengan y aksen. Nah, kita kan punya fungsi si f ini ya. Berarti kita cari dulu y aksennya atau f aksen x-nya. Berarti sama dengan 2ax ditambah b gitu kan. Nah, ternyata si garis singgungnya ini gradiennya berapa nih, lihat. Gradiennya berapa? Gradiennya min 1 ya. Ingat gak cara nyari gradien? Kalau misalkan fungsinya udah dalam bentuk y sama dengan, berarti koefisien yang nempel di depannya x itu adalah gradien, makanya dia min 1 ya. Berarti di sini m sama dengan apa? M-nya min 1. Min 1 sama dengan 2ax tambah b gitu kan. X-nya tuh apa sih, Kak? X-nya tuh di sini kita ganti nih. Kita ganti sama titik singgung. Nah, padahal titik singgungnya berapa di sini? Min 1. Ya udah, berarti x-nya kita ganti sama min 1. Berarti min 1 sama dengan 2a kali min 1 tambah b sama dengan min 2a tambah b sama dengan min 1. Oke, simpan dulu. Ini kita punya satu persamaan. Terus lagi yang diketahui apa lagi? Yang diketahui itu f aksen 1 sama dengan 3.
Ya udah, berarti di sini kan udah punya f aksen x ya, kita ganti aja f aksen 1 sama dengan 3 gitu kan. F aksen 1 berapa? Berarti 2a tambah b sama dengan 3. Simpen dulu simpen dulu. Kita udah punya dua persamaan. Berarti buat nyari a sama b nya, berarti kita eliminasi dong yang ini sama yang ini. Nah, udah, kita eliminasi dulu. Berarti 2a plus b sama min 2a tambah b sama dengan min 1. Kita eliminasi si a nya dulu deh. Berarti jadi 2b sama dengan 2 ya. Berarti b nya sama dengan 1. Kalau udah dapat b nya, kita masukin ke salah satu persamaan. Berarti si a sama dengan 3 min b gitu kan. 2a sama dengan 3 kurangi 1, 2. Berarti a nya sama dengan 1. Oke, kita udah punya si b, kita udah punya si a. Nah, yang belum dapat apa nih? Yang belum dapat si c ya. Gimana cara kita dapetin si c? Coba ayo mikir. Gimana kita bisa dapetin si c? Nah, coba nih, lihat nih. Kan dia punya garis singgung ya. Punya titik singgung ya. Titik singgungnya berapa? Titik singgung. Titik singgungnya itu min 1. Y-nya udah tahu belum? Nah, belum ya. Tapi kita bisa cari lewat sini. Min 1 x-nya itu kita ganti min 1. Berarti Y-nya berapa? 2 ya. Berarti titik singgungnya min 1,2. Nah, karena titik singgung itu kan pasti berada di si kurva ini kan? Ya nggak? Namanya juga titik singgung, berarti dia pasti terletak di dalam kurva ini. Jadi ketika kita masukin x-nya min 1 nih, berarti dia bakal menghasilkan 2 gitu. Berarti di sini x kita ganti min 1, berarti kan jadi a min b plus c sama dengan 2 gitu kan. Oke, kita punya a sama b, berarti kan 1 kurangi 1, 0 tambah c sama dengan 2, berarti c nya sama dengan 2. Oke, sekarang udah lengkap nih. Lo udah punya a, lo udah punya b, sama lo udah punya c. Masukin aja, berarti di sini fx nya sama dengan x kuadrat tambah x tambah 2 kan. Nah, yang ditanya apa? F4. Ya udah, kita ganti x-nya sama 4. Berarti 16 ditambah 4 tambah 2 sama dengan 22. Oke, jawabannya yang E. Oke, next ya. Nomor berapa nih? Nomor 10. Oke, nomor 10 katanya di dalam sebuah kotak terdapat 10 bola. Kita gambar dulu. Di sini ada kotak nih. Katanya dia terdiri dari bola merah sama bola biru. Nah, jumlahnya itu dia ada 10 bola. Nah, kemudian jika banyak cara mengambil bola merah dan biru adalah 9, maka banyaknya selisih bola merah dan biru. Oke. Sekarang gini, kalau dalam sebuah kotak lo mau ngambil 2 bola, yang satu merah, yang satu biru. Berarti caranya gini ya. Pakai kombinasi kan karena kita nggak peduli urutannya. Oke. Jadi di sini kombinasi satu, lo ngambil satu-satu kan, satu biru sama satu merah, ya nggak? Katanya banyak caranya ada 9, berarti sama dengan 9. Oke. Nah, sekarang kakak ingetin deh, kalau misalkan ada kombinasi 1 dari 3, itu sama dengan berapa? Coba nih, berarti kan sama jadi 3 faktorial per 3 faktorial per berapa nih? 2 faktorial kali 1 faktorial ya. Ini sama dengan 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial kali 1. Ternyata sama dengan 3. Berarti kalau misalkan ada kombinasi 1 dari apapun, hasilnya bakal apapun itu. Ya nggak? Jadi kalau misalkan di sini ada kombinasi 1 diambil dari biru, 1 dari B, berarti dia bakal sama dengan B. Ini juga sama, berarti BM sama dengan 9. Oke. Simpen dulu ya. Simpan dulu punya ini. Terus katanya di soal banyak bolanya itu ada 10. Berarti kan biru tambah merah harus sama dengan 10 gitu kan. Oke, simpan dulu. Kemudian buat nyari M atau B nya berarti kan kita substitusi ya. Misalin aja nih M nya sama dengan 10 min B gitu kan. Ya udah, M di sini lo ganti nih. Berarti biru kali apa? 10 min biru ya, sama dengan 9. Berarti 10B min B kuadrat sama dengan 9 gitu kan. Nah, kita pindah ke ruas kanan aja biar B kuadratnya positif. B kuadrat min 10B tambah 9 sama dengan 0. Berarti kalau mau nyari B nya diapain? Difaktorin dong ya nggak? Nah, 9
kali B min 1. Berarti B-nya sama dengan 9 atau B-nya sama dengan 1. Berarti ketika birunya 9, otomatis merahnya 1 ya. Kalau birunya 1, berarti merahnya 9. Berarti selisihnya berapa? Selisih adalah 8. Jadi jawabannya yang E. Nah, sekarang kita mau bahas nomor 11. Oke. Di belakang sebelah segitiga siku-siku nih. Siku-sikunya di B katanya. Oke, jadi kita gambar dulu. Kita gambar segitiganya dulu. Ini gini ya. A, B, C. Oke. Kemudian katanya si AB sama dengan 6. Berarti di sini 6 ya. AB 6. Kemudian si BC 8. Nah, katanya titik M sama N tuh berada di sisi AC. Jadi di sini M, di sini N gitu ya. Nah, perbandingannya itu 1:2:3. Terus, nah itu di soal ada revisi ya. Maksudnya tuh gini soalnya. Jadi si titik P itu ada di garis AB dan tegak lurus sama si AM. Begini. Oke, berarti di sini P. Kecil banget ya gambarnya. Berarti di sini, maaf. Berarti di sini siku-siku ya karena dia tegak lurus. Terus si Q ini dia ternyata di BC dan tegak lurus sama CN. Tegak lurus sama ini P apa sih? QN. Sorry. Oke. Berarti di sini tegak lurus. Nah, sekarang lihat deh. Di situ ternyata ada berapa segitiga tuh? Yang ditanya apa dulu? Yang ditanya tuh PMNQ ya. Oke. Kita gambar dulu PMNQ berarti kan di sini ya. Oke. Nah, sekarang yang diharuskan yang ini nih. Terus lo disuruh nyari luasnya dia. Gimana dong? Nah, sebenarnya kakak ingetin ya. Kalian inget gak sih kalau misalkan ada dua segitiga sebangun tuh syaratnya apa? Nah, salah satu syaratnya tuh ketika ada dua sudut yang besarnya sama. Nah, sekarang kita lihat dulu dari segitiga mana nih? Segitiga si APM deh. APM sama segitiga si ABC. Oke, udah ya. Lo lihat tuh. Ternyata dia siku-siku kan, sama-sama siku-siku. Terus sudut si A di APM sama sudut A di ABC kan dia sama ya, keberintit ya. Berarti kan sudutnya udah ada dua tuh yang sama besar. Berarti otomatis si dia itu sebangun kan. Berarti segitiga APM sama ABC itu sebangun. Nah, berarti kalau sebangun apa? Kalau sebangun berarti perbandingan sisinya juga sama kan? Ya enggak? Oke. Nah, kemudian kalau misalkan kan dia masalahnya luas ya. Nah, sekarang kalau misalkan kakak tanya, kalau misalkan perbandingan sisi sama perbandingan luas sama nggak? Ini ya, kakak ingetin lagi nih. Jadi kalau misalkan nih ada segitiga X, Y sebangun nih sama segitiga satunya. Ini 1, ini 2. Misalkan perbandingannya 1:2 deh. Berarti kan di sini 2x ya, di sini 2y gitu kan. Nah, berarti luas 1 sama dengan apa? Luas 1 sama dengan setengah x y. Luas 2 sama dengan setengah kali 4x y. Berarti di sini luas 1 dibanding luas 2 sama dengan setengah xy dibanding setengah 4x. Setengahnya bisa kita coret dong. Setengah. Ternyata perbandingannya x-nya juga bisa kita coret. Berarti perbandingannya berapa nih? L1 banding L2 sama dengan 1/4. Padahal tadi perbandingan sisinya berapa? Perbandingannya 1:2. Ternyata perbandingan luas itu dia kuadrat dari perbandingan sisi. Nah, gitu ya. Oke. Atau gini, kakak tulis nih. Jadi kan L1 banding L2 sama dengan setengah kuadrat gitu kan. Oke, simpan dulu ya. Kita punya ini. Terus berarti kan segitiga APM sama ABC sebangun ya. Berarti perbandingan sisinya juga sebangun kan? Sebanding gitu kan. Nah, berarti kita lihat dulu dari sisi AM nih. AM banding AC. AM berapa? AM kan 1 ya. 1 banding keseluruhan AC. Berarti ini tambah ini. Berarti perbandingannya berapa? 1/6. Berarti karena perbandingan sisinya 1/6, berarti perbandingan luasnya berapa? Kuadratnya kan. Berarti
luas APM dibanding luas ABC kalau sama dengan kuadratnya dia berarti berapa? 1/36. Oke. Oh ya, kita kan belum nyari luas ABC ya. Kita cari dulu luas ABC. Luas ABC sama dengan setengah kali 8 kali 6 sama dengan berapa? 24. Simpan dulu. Oke. Nah, kita udah dapat luas ABC. Kita ganti aja si ABC ini. Berarti kan APM dibanding 24 sama dengan 1/36 gitu kan. Tapi luas APM sama dengan berapa? 24/36 ya. Oke. Jadi kita simpan lagi, kita simpan dulu. Oke. Sekarang kita beralih ke segitiga lainnya. Berarti kan coba lihat deh, segitiga si siapa namanya? Segitiga apa sih? NQC ya? NQC sama segitiga ABC. Coba lihat, sebangun nggak dia? Sebangun ya, karena dia nih sama-sama siku-siku. Terus ternyata berimpit kan sudutnya di C. Berarti sama besar, berarti dia sebangun. Berarti perbandingan sisinya juga bakal sama kan? Nah, berarti kita cari dulu perbandingan sisinya. Berarti kan NC per AC ya, sama dengan berapa? NC itu 3 ya, 3/6. Berarti sama dengan setengah. Oke, kita udah punya perbandingannya. Berarti perbandingan luasnya, luas NQC dibanding luas ABC sama dengan setengah ya. Oke, kita punya luas ABC. Kita ganti, ABC-nya berapa tadi? 24. 24 sama dengan setengah. Oke, berarti si NQC ini sama dengan berapa? Dengan 2. Simpan dulu. Oke. Terus apa lagi nih? Kita udah dapetin nih. Kita belum tahu segitiga si PBQ ya. Kita belum tahu segitiga PBQ. Tapi coba deh lihat perbandingan si AP sama si AB berapa? Perbandingan si AP sama AB dalam segitiga APM sama ABC. Berarti AP banding AB sama dengan berapa? Perbandingannya tadi? Segitiga ini 1/6 ya. APM sama ABC 1/6. Berarti di sini 1/6. AP-nya berapa? AP-nya kita nggak tahu. MP-nya berapa? Oh, MP sih PB, sorry. AP dibanding AB di sini. Oke, AB. Berarti AB-nya berapa? AB-nya 6 ya. Dengan 1/6. Berarti AP-nya sama dengan 1. Berarti kalau di sini 1 nih, si AP-nya ini 1, berarti si PB-nya berapa? 5 dong? Enggak. Terus kita cari lagi nih perbandingannya si siapa namanya? QC sama BC ya. QC banding BC. Berarti kan segitiga si NQC sama ABC ya, perbandingannya setengah. Udah, berarti dia juga setengah. Berarti QC BC-nya berapa? BC-nya 8 sama dengan setengah. Berarti QC-nya sama dengan 4. Berarti kalau QC sama dengan 4, QC 4. Berarti BQ sama dengan berapa? BQ sama dengan 4 juga kan? Ya udah, berarti lo bisa dapat dong. Bisa dapat apa nih? Bisa dapat berarti lo bisa dapat luas siapa namanya? PBQ ya. PBQ berarti sama dengan setengah. Alasnya berapa? Alasnya 4 ya. Tingginya 5. Berarti sama dengan 10. Berarti luas PBQ sama dengan 10. Oke, lo udah punya luas semua ini. Kan yang ditanya PMNQ ya. Berarti di sini luas PMNQ sama dengan apa? Sama dengan luas ABC dikurangin sama luas APM ditambah luas NQC ditambah luas PBQ. Luas ABC-nya berapa? ABC-nya 24 ya. Dikurangin APM 24/3, 6 NQC 12, PBQ 10. Jadi sama dengan 24 min, sorry nggak kelihatan, 24/36 ya. 24/36 ditambah berapa nih? 22 ya. Oke. Berarti berapa nih? Coba dihitung. Sama dengan berapa? Coba hitung.
Ya maaf guys, kita ternyata salah. Kita salah ini ya. Coba kita lihat dulu. Kita cari dulu. Oh, perbandingan luasnya ini. Kalau perbandingan sisinya setengah, berarti luasnya kuadratnya ya. Kakak lupa, maaf ya. Di sini berarti 1/4. Di sini deh. Di sini 1/4. Di sini 4. Jadi di sini 6 ya. Oke, maaf ya kakak salah lupa. Berarti di sini kita ganti NBC-nya 6. Oke, berarti di sini jadi 16. Maaf ya, kita ganti 16. Berarti di sini kita sederhana aja 24. 24 bagi 36 sama dia 2/3 nggak sih? Oke, bagi 12 ya. Tambah 16. Itu sama dengan berapa? Sama dengan 22/3. Coba dihitung. Sama dengan 22/3 atau sama dengan 71/3. Berarti jawabannya yang apa? Jawabannya yang C ya. Nah, kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 12. Oke, nomor 12 di situ ada apa? Ada 1 kesamaan ya. Nah, ingat ya, itu kan masih dalam bentuk fx/3 ya. Nah, kita perlu nyari fx-nya dulu ya nggak sih? Oke. Jadi kalau ada kayak gini, kelihatan nggak? Jadi kalau ada kayak gitu, kalian ubah dulu nih. Kalau mau nyari fx, nah kakak tulis dulu deh, biar nggak bingung. Berarti kan di sini fx/3 gitu ya. Mendingan x kuadrat tambah x tambah 1. Nah, ketika kalian ini masih dalam bentuk kayak gini, belum fx, berarti ini diganti nih. Cari dulu inverse-nya. Cari inverse. Ingat nggak cari inverse gimana? Nah, berarti kita buat dia sama dengan y sama dengan x/3. Nah, inverse itu diperoleh ketika lo bikin x sama dengan dalam bentuk x sama dengan. Jadi kan x sama dengan 3y kan. Udah, berarti si inverse ini adalah f inverse-nya adalah 3x. Nah, jadi kalau lo mau nyari fx, lo ganti deh si x ini sama inverse-nya dia. Berarti jadi 3x kuadrat tambah 3x tambah 1 gitu ya. Di sini jadi apa? 9x kuadrat tambah 3x tambah 1. Nah, kemudian yang ditanya apa? Yang ditanya itu f3y ternyata. F3y. Berarti ya udah kita ganti si x di sini sama 3y ya. Nah, berarti 3y kuadrat tambah 3 kali 3y ditambah 1 gitu kan. Jadi jadi berapa? 81 y kuadrat tambah 9y tambah 1. Ternyata si f3y nya sama dengan 5 tuh. Berarti ini kita bisa ganti dong sama 5. Berarti jadinya 5 nya kita pindah ke ruas kanan aja. Berarti 81y kuadrat tambah 9y min 4 sama dengan 0. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya apa sih? Jumlah kuadrat dan nilai y. Berarti sama aja kita nyari akar-akarnya nih. Jumlah kuadrat akar-akarnya. Kita misalnya nih, si akar-akarnya itu y1 sama y2. Berarti yang ditanya y kuadrat tambah y2 kuadrat gitu kan. Nah, gimana cara nyarinya? Ingat ya, kalau ada kayak gini, nyari persamaan akar-akar. Berarti y1 tambah y2 sama dengan apa? Sama dengan min b per a. Min b-nya siapa? Ini jadi b-nya. Ini jadi si a-nya. Berarti min b per a sama dengan min 9/81. Oke. Kemudian y1 kali y2-nya sama dengan c per a. C-nya yang mana, Kak? C-nya itu yang konstanta. Ini C. Berarti c per a sama dengan min 4/81. Oke, simpen dulu. Lo punya ini nih. Nah, lo punya ini, sedangkan yang ditanya tuh dalam bentuk kayak gini, kuadrat. Berarti lo apa ini? Berarti si y1 plus y2-nya ini lo kuadratin. Berarti y1 plus y2 kan kedua ruas kita kuadratin ya. Berarti di sini jadi berapa nih? Ini disederhanain jadi berapa? Disederhanain jadi min 1/9 ya. Oke, min 1/9. Nah, berarti di sini jadi 1/81. Nah, kemudian ini dikali pelangi atau dikuadratin, berarti kan jadi 1 kuadrat. Di 1 kuadrat ditambah 2y1 y2 tambah y2 kuadrat sama dengan 1/81. Nah, kita kan yang ditanya y1 kuadrat ya sama y2 kuadrat.
Nah, kita punya nih Y1 Y2 nya ternyata min 4 per 81. Ya udah kita ganti aja. Min 4 per 81 sama dengan 1 per 81. Berarti Y1 kuadrat tambah Y2 kuadrat sama dengan 1 per 81. Kita tambahin 8 per 81 ya. Oke. Berarti sama dengan berapa nih? Berarti sama dengan 9 per 81. Atau disederhanain jadi 1 per 9. Berarti jawabannya yang apa? Jawabannya yang E ya. Oke guys, next ya ke nomor 13. Tanya tuh daerah asal atau daerah asalnya. Nah, sekarang kita mulai dari pernyataan nomor 1. Pernyataan nomor 1. Daerah asal fungsi f. Nah, itu kan fungsi f dalam bentuk akar ya. Ingat gak syarat dalam akar apa? Syarat di dalam akar adalah harus lebih, di dalam akarnya itu harus lebih dari sama dengan 0. Berarti kan x min 4 lebih dari sama dengan 0. Berarti x-nya harus lebih dari sama dengan 4. Berarti pernyataan 1 benar salah? Salah ya. Oke. Next, daerah asal fungsi g. Daerah asal fungsi g kan x kuadrat ya. Berarti kan x-nya bisa berapa aja kan? Berarti x-nya anggota bilangan real. Dia bisa negatif, dia bisa positif. Berarti yang nomor 2 benar nggak? Dia benar nih, x lebih dari real. Cuma di sini x-nya cuma lebih dari sama dengan 0. Padahal kalau misalkan x-nya kurang dari 0, dia juga memenuhi kan? Berarti nomor 2 salah. Oke, kemudian next. Nomor 3. Ingat nggak cara nyari daerah asal komposisi? Nah, jadi kalau misalkan ada FOG, berarti daerah asalnya apa? Berarti daerah asal FOG itu sendiri kita iris, jangan lupa sama DG-nya. Oke. Kita mulai dari FOG dulu. FOG berarti kan gini ya. FOG X sama dengan apa? FG X ini kan. Berarti F X kuadrat. Berarti kita masukin nih ke fungsi f-nya. Berarti akar x kuadrat min 4 gitu ya. Nah, berarti daerah asalnya apa? Ingat ya, kalau di dalam akar tadi harus lebih dari sama dengan 0. Berarti kita faktorin x plus 2, x min 2, lebih dari sama dengan 0. Kalau udah begini, kita cari garis bilangannya. Sini min 2, di sini 2. Berarti di sini apa? Kita ambil titik uji, misalkan 3. Berarti di sini positif kali positif. Berarti di sini selang-seling ya. Nah, yang diminta apa? Yang minta yang lebih dari 0. Itu yang sana ya. Oke. Terus sekarang DG tadi apa? DG itu kan berarti anggota bilangan real lah. Berarti kalau kita iris sama dia, berarti hasilnya tetap bakal si ini kan. Nah, oke, berarti nomor 3 salah apa bener? Daerah asalnya x-nya antara min 2 sama 2. Salah ya. Harusnya yang benar x-nya kurang dari min 2 atau x-nya lebih dari 2. Berarti nomor 3 salah dong. Oke. Next, yang keempat. Nah, untuk daerah asal fungsi GOF juga sama. Berarti nyari D, GOF, kita iris sama F. Berarti gimana? Ya udah kita cari GOF-nya dulu. Berarti GOF X sama dengan G kita masukin. Fx-nya apa? Fx-nya akar X min 4. Berarti G-nya apa? Berarti di sini ini dikuadratin, berarti akarnya hilang ya. Oke, berarti X min 4. Berarti DGOEF-nya apa? Ayo, apa? Oke, berarti kan daerah asalnya berarti GOF-nya apa? Kan dia X min 4 ya. Berarti kan X-nya boleh berapa aja kan? Berarti ini X anggota bilangan real. Terus kita iris sama DF. DF itu apa? DF-nya itu tadi apa? X-nya lebih dari sama dengan 4. Berarti kalau diiris hasilnya iya ya. Berarti pernyataan 4 bener dong. Ya enggak? Oke, berarti yang benar hanya pernyataan 4. Nomor 14. Nomor 14 ini sebenarnya F pangkat 3 ya. F turunan ketiga. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu. Kita turunin dulu deh. Turunin dari F aksen dulu. F aksen X. Ingat nggak kalau ada turunan begini gimana caranya? Ini pakai turunan santai ya. Pertama, lokalin dulu yang luarnya. Berarti kan di sini pangkat 5 nih. Berarti 5-nya turun dong ke depan. Ya nggak? Berarti jadi 5 kali 3 kali pangkatnya dalam kurungnya tetap nih. Nah, pangkatnya kan berarti kalau turunan berkurang 1 ya. Berarti jadi 4. Jangan lupa dikali sama turunan sih dalamnya nih. Itu turunannya berapa? 2 ya. Oke. Terus 6x kalau diturunin jadi apa?
Jadi plus 6. 7 diturunin 0 ya. Oke, berarti di sini apa nih? F aksen X sama dengan 30 ya. 30 kali 2X min 1 pangkat 4 tambah 6. Oke, F aksen X. Terus kita cari dulu F double aksennya. Oke, sama ya caranya, 4-nya turun ke depan. 4 kali 30 dikali 2X min 1 pangkat 3. Jangan lupa kalian turunan dalamnya, kali 2. 6 kalau diturunin 0 ya. Jadi di sini sama dengan apa? Sama dengan 240 nggak sih? Oke, 240 dikali 2X min 1 pangkat 3. Ini F double aksen. Terus kita nyari F triple karena diketahui di pertanyaan ada F pangkat 3 kan, F aksen double 3 atau itu sih. Nah, terus habis itu kita turunin lagi. Berarti ini turunin, berarti 3 kali 240 dikali 2X min 1 pangkatnya 2 ya. Dikali turunan dalamnya jangan lupa ya, kali 2 berarti sama dengan 1440 dikali 2X min 1 pangkat 2. Oke, kita udah punya. Nah, kita udah punya apa nih? Kita punya F nih. Ini F aksen turunan keduanya sama turunan ke tiganya. Udah ya. Sekarang kita dari mulai yang pernyataan 1. Pernyataan 1 berarti F double aksen 1 sama dengan berapa? F double aksen 1. Jadi kita masukin ke sini, berarti 240 dikali ini ganti 1, berarti 1 ya. Jadi 240. Berarti pernyataan 1 salah dong. Oke, salah. Sekarang lanjut ke pernyataan 2. Pernyataan 2 itu F triple nih. F triple aksen 0 ya. Berarti ketika lo masukin X-nya 0 di sini, berarti kan ini jadi 1 ya. Jadi 1 kali 1440. Berarti jawabannya 1440. Ternyata dia benar. Berarti pernyataan kedua dia kayak benar. Sekarang kita nyari yang ketiga. Yang ketiga itu apa? Garis singgung. Ingat ya, tadi garis singgung itu apa? Garis singgung itu kita butuh gradien sama titik singgung ya. Nah, gradien itu dicari dari apa? Ingat ya, gradien itu dicari dari M sama dengan Y aksen. Berarti Y-aksennya kan ini ya, turunan pertama. Berarti 30 dikali 2X min 1 pangkat 4 tambah 6. Nah, X-nya itu apa sih, Kak? X-nya itu titik singgungnya. Berarti kan di sini titik X-nya 0 ya. Ya udah, lo ganti aja X-nya sama 0. Itu jadi berapa? 36. Oke, sekarang lo udah punya gradien, lo udah punya titik singgung. Udah tinggal masukin aja persamaannya gini. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Berarti Y1-nya 10 ya. Min 10 sama dengan 36 kali X min 0. Berarti Y sama dengan 36X plus 10. Berarti pernyataan 3 benar salah? Salah, karena di sini tandanya negatif. Oke. Next ke selanjutnya nomor 4. Pernyataan 4 ya. Sama ya caranya. Berarti kita cari dulu M-nya. M-nya langsung masukin aja ya. Di sini kan berarti 30 kali 2X min 1 pangkat 4 tambah 6 gitu kan. Nah, titik singgungnya itu di 1,15. Ya udah, berarti X-nya lo ganti 1. Berarti jadi 30 plus 6 sama ya 36. Cuma dia titik singgungnya beda nih. Berarti Y min Y1-nya berapa? Y1-nya 15 sama dengan 36 kali X min 1. Berarti Y sama dengan 36X min 36 ditambah 15. Y sama dengan 36X min 21. Ternyata pernyataan 4 bener nih. Ya udah, berarti yang bener pernyataan 2 sama pernyataan 4. Oke, the last number guys. Nomor 15 ya. Diketahui rata-rata 3 buah bilangan adalah 8. Oke, kita misalin dulu aja. Kita misalin dulu si bilangannya itu ada apa aja? A, B, sama C. Nah, katanya rata-ratanya itu apa? Rata-rata ini misalkan udah dirutin ya. Berarti ini terkecil, ini terbesar. Oke. Nah, berarti rata-rata dari 3 buah bilangan adalah 8 lebihnya dibandingkan bilangan terkecil. Kita buat dulu. Berarti X bar sama dengan 8 ditambah A. Ya enggak? Karena A itu bilangan terkecilnya. Kemudian katanya si rata-ratanya itu juga sama dengan 14 kurangnya dibandingkan dengan bilangan terbesar. Dia otomatis C min 16. Ya enggak? Oke. Nah, berarti biar kita ngilangin si X-nya ini kita apain? X bar. Kita kurangin ya.
Jadi di sini 0 sama dengan A min C ditambah berapa? 24 ya? 22, sorry. 24 bener. Ya sih. Oke, berarti di sini A min C sama dengan min 24. Oke. Habis itu, apalagi nih? Kita udah punya A min C sama dengan 24. Di sini 14 guys, maaf guys. Di sini 14 kurangnya ya? Oke. Berarti di sini jadi 22. Nah, oke. Maaf ya. Nah, kemudian kita udah punya persamaan satu nih, A min C sama dengan 22. Terus katanya mediannya ternyata 10. Nah, median itu apa sih? Median itu nilai tengah ya. Karena banyaknya ada 3, berarti dia sebagai apa? Sebagai median ya. Mediannya berarti 10. Median berarti B sama dengan 10. Ini lo udah punya B sama dengan 10. Tapi kan lo belum tahu ya si A sama C-nya berapa. Gimana dong caranya? Nah, berarti kan X bar itu kan tadi apa? Rata-rata ya. Rata-rata itu kan sama aja A plus B plus C bagi 3 sama dengan 8 plus A ya. Ya nggak? 8 plus A. B-nya kita ganti 10. Berarti A plus 10 tambah C. Ini dikali silang ya. Itu jadi 24 ditambah 3A. Nah, yaudah berarti A min 3A. Di sini min 2A plus C sama dengan 14. Oke, lo udah punya 2 persamaan nih. Udah punya 2 persamaan, terus lo mau nyari A sama C. Berarti diapain? Dieliminasi. Oke. Jadi di sini A min C sama dengan min 2. Di sini min 2A ditambah C sama dengan 14. Kita eliminasi si C ya. Oke, tambah. Berarti jadi min A sama dengan berapa? Min 8 ya. Oke, berarti A-nya sama dengan 8. Simpan dulu. Terus lo nyari C-nya. Berarti dimasukkan ke salah satu aja. Berarti si C sama dengan A plus 2. A-nya berapa? 8 tambah 2. Berarti sama dengan berapa dong? 30. Oke, lo punya C, lo punya A, lo punya B. Ya udah. Sekarang dari yang satu dulu deh. Jangkauan itu apa? Jangkauan itu data tergede dikurangi data terkecil. Berarti C min A. Berarti C-nya 30, A-nya 8 sama dengan 2. Berarti pernyataan 1 benar ya. Oke. Sekarang dari nomor 3 dulu tuh yang gampang. Nomor 3 itu kan jumlahnya 48 ya. Berarti A plus B tambah C sama dengan 48 enggak? A-nya berapa? A-nya 8, B-nya 10, C-nya 30. Benar 48. Berarti yang nomor 3 benar ya. Oke. Terus yang ketiga, variansi. Ingat nggak variansi itu apa? Yang nomor 2 deh, variansi. Variansi itu apa? Variansi itu jumlah si X datanya min X bar dikuadratin per banyaknya data. Berarti di sini sama dengan apa? Rata-ratanya berapa sih? Rata-rata kan 8 tambah A ya. Padahal A-nya itu ini 8. Berarti rata-ratanya 16 ya. Nah, berarti di sini X-nya A-nya ada 8. Berarti 8 min 16 kuadratin ditambah apalagi datanya. B-nya 10. 10 min 16 dikuadratin ditambah berapa? 30 min 16 dikuadratin ya. Per N. N-nya berapa? N-nya 3. Oke. Jadi sini berapa? 64 tambah 36 ditambah berapa? 496 ya? 14 kan? 14 kuadrat berarti 96. Berapa nih dihitung? Berarti di sini berapa? 296 ya? 296 bagi 3 itu nggak sama dengan 124. Berarti pernyataan 2 salah. Oke. Kemudian yang keempat ada simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata apa sih, Kak? Oke, simpangan rata-rata itu sigma X min X bar per M. Berarti sama dengan apa nih? Sama dengan 8 min 16 ya. Ditambah 10 min 16 ditambah berapa? 14 ya. 30 min 16 per 3. Berarti di sini karena mutlak berarti hasilnya bakal selalu positif ya. Jadi di sini berapa nih? 8 tambah 6 tambah 14. Kita bagi itu
3 sama dengan 28 begitu ya. 28 bagi 3 itu nggak sama dengan 8. Ya udah, berarti pernyataan 4 juga salah. Berarti yang benar 1 dan 3. Oke.